Mari lambaikan tangan, bukan tanda perpisahan tetapi tanda selamat datang dan selamat bergabung. Sambil berkata apa saudaraku? Shalom. Halo. Halo. Shalom. Bapak Ibu semua. Berkati. Iya, puji Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Ya, sekalipun tadi sempat membeku atau freeze karena sinyalnya sempat sedikit ada keterkejutan tiba-tiba. Cuaca sangat ekstrim ya. Tetapi saya sangat percaya Tuhan kita lebih ekstrim menolong kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Ya, Amin. karena se ekstrim apapun cuacanya, kuasa Tuhan kita jauh lebih ekstrim daripada cuaca yang sedang kita hadapi. Boleh kita kasih senyuman dulu ya ke kamera. Iya, coba lebarkan dulu, tunjukkan senyuman terindahmu pagi hari ini. Sebab apa saudara? Dengan iman kita boleh percaya Bapa di sorga sedang tersenyum memandang ke kita. Ya, percayakah saudara bahwa Roh Kudus ada di dalam hatimu? Boleh tepuk Percaya. tangan di dada, sama-sama katakan Roh Kudus Tuhan ada di dalam hatiku. Roh Kudus ada di dalamku. Kuasa Allah ada di dalamku. Kuasa ada di dalamku. Mari saya mengajak kita semua beriman bahwa ketika Anda duduk, baik sendiri maupun bersama dengan pasanganmu, Tuhan Yesus pun juga ada di tempat di mana engkau berada. Dan yang pasti kerajaannya hadir di tengah-tengah mesbah doa pagi Be Worshippers atau BW ini. Ya, tentu kita tidak boleh padamkan semangat api yang menyala-nyala bahwa sebelum kita beraktivitas sama sebagaimana orang kalau mau kerja sarapan dulu supaya nggak sakit asam lambung. Sebelum beraktivitas kita harus apa saudara? Sarapan GW dulu. dulu. Itu sarapan kita. Ya, dan jangan kasih kendor. Mari kita satu di dalam doa. Sudah siap berdoa Bapak Ibu dan juga anak-anakku? Mari kita berdoa. Berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan di hadapan tata kasih karunia-Mu. Kami merendahkan diri kami menyatukan hati kami. Kami sudah diingatkan supaya kami mengalami dan mendirikan mesbah ini dengan kesepakatan yaitu Lev Echad, kesatuan hati di hadapan Engkau. Ba'ayat la Elohim. Karena Engkau yang akan turut ambil bagian di dalam aktivitas dan kehidupan kami hari ini, baik sekolah, kuliah maupun bekerja, bahkan aktivitas di rumah. Engkau turut beraktivitas bersama dengan kami. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dan kami siap memuji dan menyembah-Mu. Mari saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan Yesus, tidak ada cara lain selain memuji dan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kita rehat sejenak dari aktivitas kita, angkat suaramu saudara. Dan beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang kau puja. Mari sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah yuk di tempat kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya begini, di BW itu lucu ya Pastor. Oh kenapa? Karena di BW itu suaranya nggak masuk, tapi wajah-wajahnya itu tepuk tangannya kayak tepuk tangan bareng. Terus kalau ngomong kayak ngomong kedengaran bareng. Saya jawab begini, bukan jawab secara teknis. Saya jawab begini, karena semua orang di BW adalah orang percaya yang beriman.
walaupun tidak terdengar di Zoom, tetapi terdengar di kerajaan sorga. Amin. Jadi jangan pernah sekali-kali Anda berpikir, ngapain sih ini Abuna nyuruh saya tepuk tangan sama katakan yes, yes, shalom, shalom. Emang kedengeran. Justru kalau Anda beriman, mungkin telinga kita cuma manusia satu orang saja yang mendengar, atau bahkan mungkin hanya pasangan atau kerabat kita di keluarga yang sekali lagi mengatakan itu ya. Opung kita, mama kita, bapak kita, itu suami gue, buset, kayak orang gila teriak-teriak sendiri. Tetapi kita bukan orang gila. Apa yang dianggap gila sama dunia sebenarnya bagi Tuhan adalah mulia dan berharga. Amin. Amin. Yang penting kan kita bukan teriak-teriakan di pinggir jalan ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, dan jawaban saya itu ternyata membangkitkan iman yang bersangkutan. Katanya, wah, saya mau deh jadi orang gila bareng. Jadi orang gila bareng. Maksudnya saya mau deh jadi orang percaya dan beriman bareng. Walaupun gak kedengeran tapi mau tetap bertepuk tangan dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan saudara. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, siapkan nafasmu, siapkan suaramu. Mari kita perkatakan Yesus adalah sukacita kita. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita beri tepuk tangan sambil senyum menaikkan pujian ini paling pas. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Firman Tuhan berkata, mengapa engkau letih lesu, hai jiwaku? Bangunlah hai jiwaku dan bangkitlah. Mari kita bersukacita di hadapan tahtanya, sebab Ia berperang ganti kita.
Mari sama-sama katakan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Nah, ya. Haleluya. Yuk kita tepuk tangan sekali lagi ya saudara. Yang kita lakukan ini ya, mulai dari misalnya mari kita bersatu hati dalam doa ya, masih ingat Bapak Ibu yang terkasih, kita kemarin diingatkan untuk memastikan harus terjadi yang namanya apa saudara? Yang artinya kesatuan hati dalam kasih karunia Tuhan. Bahasa Ibrani. Yes, betul sekali Bapak Ibu. Lev echad ya, katakan lev echad. Yes, lev echad ya saudara. Nah jadi karena itulah sebabnya kita kalau mau berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Itu lev echad saudara ya. Bahkan Indonesia pun memiliki semboyan lev echad. Apa itu? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, itu kenapa saudara? Karena memang betapa penting yang namanya lev echad itu terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, tentu saja Bapak Ibu yang terkasih, lev echad ini tidak hanya miliknya Allah. Sekalipun ini adalah inisiatif Allah, tetapi lev echad ini suka diduplikasi ya, suka dibuat menjadi bahan tiruan lalu dipakai, disematkan oleh setan, dan setan dengan segala racun-racunnya itu ya. Ngomong racun saya jadi ingat dulu ada lagu ya, madu MAMADEUDU gitu ya, racun RACUN ya gitu ya kira-kira ya. Ya racun itu ya sebenarnya racun yang iblis taruh, tapi kita selalu menerima racun itu gitu ya. Mulai dari rasa marah, rasa dendam, rasa luka batin, itu racun. Kita berharap, kita orang dendam tuh, kita berharap orang lain yang kita dendamkan itu mati. Padahal selama kita menikmati dendam kita, selama itulah kita tenggak satu gelas racun itu ya saudara. Bukan dia yang mati, malah kita yang binasa Bapak Ibu ya. Jadi memang lev echad itu harus ada di dalam mesbah keluarga, di dalam pertemuan ibadah. Nah, lalu kemudian yang kedua, tadi saya berkali-kali mengatakan, kita sebagai orang beriman, kalau kemarin saya masih ingat, orang beriman itu kalau misalnya ada yang mengecewakan dia nggak boleh kecewa berlarut-larut sama manusia. Kenapa? Karena kan dia lebih beriman kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dia ya. Nah sama, kalau kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa sorak-sorai kita di kamar kita sendirian, Abuna nggak tahu sih saya ini sebenarnya di kamar mandi, nggak masalah saudara. Bahkan mohon izin, bahkan di kamar yang tak bertuan pun juga nggak masalah. Karena saya percaya sekalipun kamar itu tak bertuan, pasti masih bernyonya saudara ya. Karena kalau nggak bertuan nggak bernyonya biasanya masih dikontrakan, nggak mungkin saudara tinggal di situ gitu. Nah jadi Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian, malaikat-malaikat di sorga itu selalu dikirim Tuhan untuk memberi perlindungan ya. Siapa yang percaya bahwa engkau tidak pernah sendirian? Contoh, Pak Mardani ditinggal sementara pergi sama Bu Sekar karena Bu Sekar harus punya kepentingan ya. Di sini inang mertuanya
Pak Mardhani itu harus ditemani oleh putrinya. Apakah Pak Mardhani sendirian? Tentu tidak. Karena Pak Mardhani bersama dengan malaikat-malaikat Allah yang berkemah di sekelilingnya, melindungi Pak Mardhani dari mara bahaya. Makanya Pak Mardhani tetap tenang dan tidak punya ada masalah, ya. Jadi kalau Pak Mardhani tenang, tetap bersuka cita bahagia, saya sangat yakin Bu Sekar tidak akan berpikir kayaknya laki gua seneng nih gua tinggal lama-lama gitu ya. Bercanda Bapak Ibu, ya. Saya percaya, kenapa? Karena istri orang percaya dan juga suami orang percaya adalah dia tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya, ya. Apa yang dia lihat di matanya tidak akan dianggap sebuah suatu hal yang malapetaka ataupun celaka, ya, atau negatif. Nah, inilah yang akan dibangun oleh Raja Hizkia, saudara. Sebuah atmosfer yang penuh dengan kemuliaan dan juga kekompakan. Sebuah pujian yang dinaikkan dengan kesatuan hati, yang tidak mempedulikan ini suara siapa nih yang gak bagus. Dia tidak memisahkan mana suara merdu dan tidak merdu. Dia menyatukan semua, bahkan kedua sisi yang selama ini bertentangan itu dia coba padukan dengan menggunakan momentum terbaik, yaitu apa? Perayaan Paskah bersama. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bagian yang akan kita baca sebentar lagi, itulah alasan kenapa kalau yang namanya Komsel harus lebih dari satu. Itulah alasan kenapa yang namanya mesbah keluarga, kalau kita bicara keluarga, lebih dari satu. Itulah sebabnya kenapa dikatakan layak sebagai gereja dengan beranggotakan minimal 12 orang misalnya kalau secara tata aturan organisasi di muka bumi ini. Karena dalam jumlah yang lebih dari satu itu kita sedang menghidupi dan juga sedang melakukan apa yang menjadi tata aturan yang diterapkan dan diajarkan, namun diingatkan kembali kepada kita yang sudah terlewat lebih dari 10.000 tahun, ya. Karena usia perjanjian lama itu rata-rata di atas 10.000 tahun, saudara. Nah, untuk itu kita hari ini belajar bagaimana menghargai setiap momen rohani. Apa itu? Mesbah keluarga. Lalu kemudian doa bersama sebelum bekerja. Lalu kemudian doa persiapan sebelum sama-sama melayani. Itu harus kita hargai, karena di sejarah Alkitab salah satu raja yang mengajarkan untuk menghargai momen rohani itu adalah yang kita sedang pelajari, yaitu Raja Hizkia. Ya, saudaraku, jadi sama sebagaimana Raja Hizkia yang mengundang, kemarin kita sudah bahas, mengundang kembali pihak Israel dan Yehuda, sekalipun ada bagian orang yang mengejek karena menganggap nggak terlalu penting. Tapi tidak sedikit orang yang taat, dan kita sudah diberi pengertian bahwa ketaatan sejati, orang bisa taat, tapi kalau taat sejati itu cuma hasil dari karya tangan kasih karunia Allah, campur tangan Tuhan, ya. Itulah sebabnya kemarin kita sudah belajar istilah apa? Ba'ayat la Elohim, ya. Ba'ayat la Elohim, pekerjaan tangan Tuhan. Karena Tuhan yang membulatkan tekad seseorang untuk benar-benar mau taat, berarti dia itu taatnya skalanya di atas, dan prioritas ketaatan itu menjadi begitu utama setelah posisi Tuhan Allah sebagai yang memberi perintah. Nah, pertanyaannya sekarang yang berkecamuk dan mungkin nyempil di pikiran saudara dan saya tentunya, kira-kira apa sih yang Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya ingin ajarkan kepada saya melalui pembahasan 2 Tawarikh pasal 30 ayat 10 sampai ayat 13 sampai dengan 19. Ayo Bapak Ibu, ambil Alkitab saudara, ambil tools yang melengkapi perjalanan pertumbuhan iman kita melalui Bible ini. Kita akan belajar secara singkat namun padat karya. Artinya waktunya singkat, bicaranya padat, supaya saudara dan saya hari ini siap berkarya. Yang setuju katakan amin. Yes. Kalau begitu, ayo. Marbu'al. Apa marbu'al saudara? Mari buka Alkitab.
Oke, kita baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat 19. Mari anak-anakku dengan suara yang mantap, karena hari ini adalah hari yang mantap. Ada pertolongan Tuhan buat saudara dan saya. Ayat 13 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem juga. Semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu lalu menguduskan. Lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing sesuai dengan Taurat Musa abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakhar dan Zebulon tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Ada beberapa kajian teologis yang ingin saya bagi buat Bapak Ibu, supaya ada hasil kita belajar firman Tuhan, gak cuma sekedar dengar khotbah hamba Tuhan ataupun renungan doa pagi sambil nangis-nangis, karena kadang-kadang pas lagi doa masih ingat masalah yang belum selesai. Yang pertama adalah ayat 13. Mari kita kasih stabilo. Saya menggunakan stabilo, tapi ini bukan sponsor ya, jadi hanya contoh saja. Ayat 13 ini cara yang paling unik dan menarik kalau kita ikut BW. Di situ ada kata banyak orang. Ya, tetapi ada satu frase yang lebih tepat, yaitu apa? Jemaah yang sangat besar. Mari kita beri tanda jemaah yang sangat besar. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Chachal Raf. Katakan sama-sama, Chachal Raf. Chachal Raf ini bicara mengenai apa? Seperti yang saya katakan, semboyan bangsa kita apa? Bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh. Kalau umat Allah, anggota keluarga itu bersatu, datang dengan kerinduan bersama maksudnya. Bukan bersatu datang ngumpul bersama di hadapan ayam bakar dan pecak gurame, lalu kemudian sambal terasi, nasi timbel, sama bukan begitu saudara ya. Sekalipun habis ibadah pasti ada makan-makan. Tapi ini bicara mengenai apa? Kesatuan tubuh Kristus di tengah keberagaman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat berdoa dan berharap bagi Anda yang sudah mengenal kebenaran ini, kalau masih ada saudara-saudaramu, anggota keluargamu, ketika ayo Lai, ayo Mas, ayo C, datang ke Komsel, kebetulan kita lagi mau mesbah keluarga nih bareng. Seandainya misalnya mereka ternyata beralasan karena sebenarnya mereka merasa saya kan beda sama kamu. Tapi kalau undangan itu, dorongan itu datang daripada Allah, berarti Allah akan menitipkan sesuatu dalam pertemuan ibadah itu untuknya. Dan sebuah kewajiban bagi saudara dan saya untuk memberikan sebuah atmosfer yang enak, yang welcoming, yang warming, yang warmful, yang hangat ya. Tunjukkan bahwa keberagaman suku, keberagaman warna kulit, keberagaman latar belakang doktrinal gereja itu tidak mencegah atau tidak menghalangi bagaimana Allah mengumpulkan kita untuk menjadi satu kesatuan hati di dalam tubuh Kristus. Yang mau dan percaya dan mengerti katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu. Makanya BW ini itu berasal dari OIC, yaitu One in Christ. Semangat kami melayani adalah apa?
Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri dalam firman-Nya, ya kan? Walau kau tak sama seperti firman-Nya, asalkan hatimu seperti hatiku, itu. Karena kau saudara dan saudariku. Ya kira-kira demikian lah ya. Maafkan saya kalau tidak terlalu tepat. Sudah cukup lama pujian itu tidak dibawakan ya. Nah Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, jadi apalagi misalnya yang di sekolah Rokris ya, kalau masih ada teman-teman yang ngapain sih gitu, kan kayaknya bukan aliran gue gitu, tanya lagi, aliranmu masih baca Alkitab kan? Ya iyalah. Oh ya berarti kita sama gitu ya. Artinya satu toren tapi beda cabang pipa nggak masalah. Yang beda aliran itu kalau pipa itu nyambungnya nggak ke toren yang sama, nggak ke sumber yang sama, tapi sumbernya beda, itu baru beda ya. Selama kita bersumber dari kebenaran kitab suci itu Alkitab, selama itu pula kita tidak boleh menyangkal dan menolak undangan Allah, saudara. Ya, kalau kita menolak berarti kita mengejek undangan Allah. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-14. Di sana ditulis ada menjauhkan, ya kita garis bawah, mereka menjauhkan. Lalu ada frase disingkirkan, ya, dan dibuang, yang diakhiri dengan kalimat itu dibuang ke lembah Kidron, gitu ya. Nah, saudaraku, ini dalam bahasa Ibrani menarik sekali. Disebut sebagai hesiru, katakan hesiru. Hesiru ini apa? Sebuah tindakan menghancurkan sampai lebur hal-hal yang asing di hadapan hadirat Allah. Jadi ini tindakan radikal Bapak Ibu. Apa yang bisa menjadi edukasi buat saudara dan saya? Kalau memang masih ada konten-konten, mohon izin, konten-konten negatif, pornografi yang berbau-bau kedewasaan yang tidak bermoral, kekerasan seksual, tindakan diskriminasi, persekusi, atau video mengenai seseorang yang disiksa dan lain sebagainya, dan kita masih suka lihat itu karena merasa yang penting buat saya, bukan saya, dan ini buat pelajaran buat saya. Emang kita mau disiksa, jadi buat pelajaran buat kita. Kita aja terima Yesus aja mati supaya kita luput dari siksaan api neraka yang kekal. Itu siksaan cuma siksaan sementara, saudara. Jadi apapun yang asing di hadapan kita itu harus disingkirkan hari-hari ini. Bukan sekedar meninggalkan Bapak Ibu, bukan sekedar melupakan, tetapi benar-benar memutuskan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, memutuskan. Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak dan saudara yang terkasih, boleh lihat ke kamera. Sebentar lagi saya akan akhiri pertemuan kita. Sebenarnya masih ada hal yang harus saya sampaikan, tapi saya harus konsisten dengan dan harus sesuai dengan apa yang saya tekadkan, dan saya yakin kebulatan tekad ini karena kegerakan Roh Kudus. Besok kita akan masih bisa diberi kesempatan untuk saya beri penjelasan. Yang sepakat sama-sama katakan amin. 2 poin hari ini. Yang pertama, kalau memang Anda di keluarga sampai hari ini masih sulit untuk yang namanya mengajak orang-orang terdekat berdoa bersama, jangan menyerah. Terus ajak terus, gak perlu marah-marah. Ajakan bukanlah sebuah paksaan, saudara. Paksaan itu adalah ketika kita mengajak orang tersebut dengan mengalungkan sebuah sabit atau sebuah celurit atau menghunuskan pisau dapur di lehernya. Ayo sini ikut yuk, kita ikut papa yuk mesbah doa, ayo sini yuk. Memang gak bentak-bentak, tapi ayo sini mesbah doa kamu sama saya. Gak gitu ya saudara, itu baru paksa. Atau Anda menyeret-nyeret dia sampai luka-luka gitu.
Tapi kita mengajak, dan ajakan itu harus merupakan sebuah ajakan yang benar-benar kadang-kadang hangat, kadang-kadang keras. Tapi kerasnya bukan keras untuk mengancam, tapi keras didikan, saudara. Kadang-kadang kita harus mendidik dengan keras. Ya, ingat, keluarga harus menjadi gereja kecil, supaya gereja itu benar-benar bisa suasananya keluarga kerajaan Allah. Anak muda, siapa anak muda di sini? Lihat ke kamera. Wah, rupanya semuanya anak muda, puji Tuhan ya. Memang BW ini seperti komunitas generasi Z dan juga generasi Alpha dan Beta ya. Jangan tunggu dirimu sempurna, hai anak muda, engkau baru mendekat sama Tuhan. Itu yang pertama. Jangan tunggu engkau tua atau enggak mampu apa-apa baru engkau dekat sama Tuhan. Karena apa yang menjadi teguran di dalam hidupmu hari-hari ini, berarti itu adalah sebuah peringatan. Apa itu Abuna contoh misalnya? Singkat saja. Belakangan ini kok saya sering sakit kepala ya. Kok mata saya suka siwer-siwer ya. Coba cek lagi di dalam dirimu. Masih suka lihat konten-konten yang gak bagus gak? Masih nyimpan-nyimpan konten yang gak baik gak? Selama engkau masih simpan, selama itu pula engkau akan pusing-pusing. Ini bukan kutukan, tapi ini bisa terjadi. Aduh, ini sariawan sudah 6 bulan gak sembuh-sembuh. Kalau sariawannya 2 minggu, 3 minggu, sebulan oke lah. Karena mungkin ada orang yang suka makan pedas atau apa. Tapi dalam 6 bulan gak sembuh-sembuh, coba cek di dalam diri kita. Masih suka bohong gak sih? Karena kebohongan itu bisa jadi mesbah asing di hadapan Tuhan. Itu gak bisa hanya sekedar ditinggalkan atau dibekukan. Itu benar-benar dihancurkan, lalu kita putus hubungan. Untuk yang bekerja hari ini, jangan pernah kompromi dengan tawaran-tawaran manipulasi, sekalipun alasannya adalah kalau nggak sekarang kapan lagi Pak? Zaman makin susah. Betul, zaman makin susah. Tetapi bukankah kita punya Allah yang bisa memberikan kita berkat yang berlimpah tepat pada waktunya? Amin saudara. Karena jangan sampai gara-gara pikiran kita sesaat zaman lagi susah, kapan lagi, lalu kemudian kita berakhir dengan menyanyikan lagu apa? Kapan-kapan kita bertemu lagi. Karena kita di penjara saudara. Bukan berarti lagu itu adalah lagu orang penjara, bukan. Tapi kan orang penjara kan gak pernah tahu kapan itu dia ketemu dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan anak-anaknya. Dan pikirkan baik-baik nama atau tanggapan orang-orang yang kau harus tinggalkan. Anak-anakmu, cucu-cucumu ya. Kita harus ingat itu baik-baik. Jadi bawalah selalu prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan di BW ini. Kejujuran, integritas, dan apa? Kesatuan hati. Itu lev echad. Ya, dan yang terakhir, untuk para pelayan Tuhan yang bekerja aktif full timer ya. Jangan jatuh pada rutinitas dan jangan jatuh pada legalisme. Karena rutinitas dan legalisme itu adalah mesbah asing di zaman modern. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami disadarkan kembali, kami diingatkan, ditegur, dan diperingatkan. Biarlah apa yang Engkau letakkan di pikiran kami dan hati kami tidak kami buang. Karena yang harus kami buang adalah mesbah asing. Yang harus kami buang adalah konten-konten asing. Yang harus kami buang adalah pendengaran-pendengaran asing. Yang harus kami buang adalah perkataan-perkataan asing yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau perkatakan salib Kristus hadir bukan untuk kesia-siaan. Darah Kristus habis, penderitaan di kayu salib itu bukan untuk yang percuma. Supaya kami ini benar-benar memutuskan hubungan dengan semua hal, baik itu masa lalu, rasa trauma, rasa bersalah yang tak berujung, rasa dendam yang tak bertepi. Letakkan tangan di dada Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekali lagi. Hamba berdoa Tuhan dengan otoritas dari kerajaan-Mu. Engkau sendiri yang meletakkan hikmat, marifat, dan kasih karunia-Mu. Satukanlah hati setiap kami setiap pagi, supaya kami bisa menyatukan hati di keluarga kami dan tempat kami bekerja, agar pekerjaan kami merupakan mesbah yang memuliakan Allah, dan kami mampu mengambil keputusan putus hubungan
dengan segala macam dosa, segala macam kesalahan dan kekeliruan dan kekhilafan. Buka tanganmu saudara, percayalah bahwa Allah meletakkan berkat itu di dalam tanganmu. Allah melimpahi hatimu dengan sukacita surga. Allah menguduskan tubuh jiwa rohmu. Dan oleh karena kuasanya, engkau dibulatkan setiap pagi untuk tetap bangun, mengejar hadiratnya, sebab di dalam hadiratnya mengandung mujizat, kesembuhan bagi yang sakit, pemulihan bagi yang terluka, menguatkan bagi yang lemah, dan memberkati dengan berkat yang secukup-cukupnya bagi yang berkekurangan. Terimalah berkat itu. Terimalah damai sejahtera dan cinta kasih setianya Tuhan itu dianugerahkan untukmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Sampai kita jumpa besok, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Sambil katakan jangan kasih kendor, kasih gestur dadah buat saudara kita. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mohon izin Amin. kita langsung kita ketemu lagi Kasih besok. Abuna. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih ya Buna. Sama-sama. Bye. Kasih Abuna. Sama-sama Bu. Tuhan berkati.